Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK YIN Ponorogo 2020. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam sesi PBAK bersama dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FATIK YIN Ponorogo. Kita akan berbicara banyak seputar Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan. Tentu ini menjadi penting bagi teman-teman mahasiswa baru yang saat ini menyimak melalui akun ofisial YouTube YIN Ponorogo agar proses selama pengenalan ini berjalan dengan baik. Semoga ini menjadikan referensi bagaimana kita sebelum memasuki perkuliahan di YIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Yusron Al-Fatah akan menemani kawan-kawan semuanya hingga nanti tuntas akhir acara. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, pemateri yang sudah hadir di depan, para dekanat dari Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Yang pertama kami sapa, ada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan, Bapak Dr. Ahmadi MAG. Mic-nya Bapak, monggo. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Bapak nggih? Alhamdulillah. Oke, teman-teman, beliau adalah dekan dari FATIK ya. Jadi teman-teman mungkin yang di rumah belum tahu, beliaulah dekan dari FATIK YIN Ponorogo. Baik, selanjutnya saya sapa Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Miftahul MAG. Assalamualaikum Pak Ulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga pernah menjadi mahasiswanya Pak Ulum, jadi sudah tidak asing lagi Pak Ulum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga selanjutnya saya sapa ada Bapak Dr. Andes Haji Kasnun MA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Assalamualaikum Pak Kasnun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nih Bapak nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau sering mengisi juga di tempat saya ya sebagai penceramah. Tidak asing lagi. Nih teman-teman juga bisa lebih kenal lagi dengan beliau selama acara berlangsung nanti. Kemudian juga selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus juga mewakili Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ada Bapak Zuhdi Tafkihan MBD. Assalamualaikum Pak Zuhdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Zuhdi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan beberapa kepala jurusan, maksud kami ketua jurusan nanti juga akan ikut bergabung pada kesempatan sore hari ini. Akan tetapi kita masih menunggu ya, sebagian sudah ada yang hadir. Saya sapa terlebih dahulu Ketua Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Ada beliau Bapak Dr. Wirawan Fadli. Assalamualaikum Pak Wirawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Wirawan ya? Alhamdulillah. Oke, baik itu tadi teman-teman mahasiswa yang sudah saya sampaikan beberapa pemateri yang nanti juga akan menjadi dosen pengajar teman-teman semuanya di Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya biar lebih semangat. Oke, berbicara mengenai tarbiyah, ini salah satu fakultas favorit ya Bapak ya, karena paling banyak di YIN Ponorogo. Tentu ini sebuah kepercayaan yang luar biasa, YIN dipercaya sebagai lembaga yang menelurkan para tenaga pendidik terutama, apalagi yang fokus di bidang agama. Bagaimana kemudian FATIK ini ke depan, visi misi seperti apa, kita akan langsung dengar pemaparan dari beliau, Dekan FATIK Bapak Dr. Ahmadi MAG. Kami silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa amma ba'du. Yang kita hormati sama-sama Ibu Rektor YIN Ponorogo, Ibu Dr. Hajah Siti Maryam Yusuf MAG bersama Wakil Rektor, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2 dan Bapak Kabak serta Bapak Ibu Kajur yang saya hormati dan yang saya banggakan, para calon mahasiswa yang saat ini mengikuti PBAK 2020. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada momentum hari ini alhamdulillah kita bersama-sama dalam pelaksanaan PBAK ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, dapat ilmu yang bermanfaat di YIN Ponorogo ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan visi, perlu saya sampaikan bahwa visi ini sangat penting karena visi itu adalah penetapan arah, penetapan kompas, mau pergi kemana, mau mengarah kemana, ini harus diketahui oleh seluruh calon mahasiswa baru ini.
dan harus juga diketahui oleh seluruh warga kampus. Kita ini memiliki satu tujuan yang kalau di dalam struktur organisasi disebut namanya visi. Visi yang harus kita ikuti dulu adalah visi institusi. Visi institusi YIN Ponorogo adalah sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu keislaman yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Visi YIN ini kata kuncinya adalah keislaman, unggul dan madani. Karena kita di sebuah lembaga institusi keislaman ini, maka semuanya arah kita adalah di dunia keislaman. Jurusan apa, fakultas apa, semuanya core value-nya ada di keislaman. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keislaman itu tadi harus bermutu. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani ini adalah sebuah tujuan di mana seluruh warga, seluruh mahasiswa, seluruh dosen, seluruh sivitas akademika itu adalah taat terhadap aturan. Taat terhadap yaitu formula-formula yang telah diputuskan. Maka dari visi institusi itu diturunkan ke visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Visinya adalah Fakultas Tarbiyah itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan tenaga edukatif yang profesional, ya katakanlah profesional, kemudian kompetitif, yang memiliki integritas moral dan spiritual, yang berkepribadian unggul. Jadi FATIK ini adalah pusat pendidikan dan pengembangan tenaga edukatif. Tenaga edukatif yang harus dilakukan yaitu melalui profesional, kompetitif, memiliki integritas moral dan spiritual. Dan yang lebih penting lagi yaitu memiliki kepribadian yang unggul. Kepribadian yang unggul itu berarti tidak memiliki kepribadian yang split personality, kepribadian yang pecah, munafik gitu ya. Jadi kita arahnya adalah lembaga fakultas ini, Fakultas Tarbiyah ini adalah lembaga yang mendidik, yang mempersiapkan tenaga kependidikan yang dilakukan secara profesional dan kompetitif, artinya dimanapun nanti lulusan Fakultas Tarbiyah ini mampu berkompetisi. Ya, kemudian arah yang terakhir yaitu adalah memiliki kepribadian yang yang unggul. Kepribadian yang unggul itu kepribadian yang unggul dan utuh, sehingga tidak terjadi split personality. Sedangkan bagaimana ini direalisasikan? Pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang baik, yang profesional tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, misi yang kedua adalah melakukan yaitu penelitian yang profesional dan kompetitif juga. Dan sedangkan yang ketiga yaitu melakukan pengabdian masyarakat yang juga kompetitif, profesional, dan the end-nya adalah memiliki kepribadian yang unggul. Sedangkan yang keempat, misinya adalah semuanya itu bisa dilakukan dengan yaitu melakukan collaboration, yaitu melakukan many to many collaboration, kerjasama. Nanti Fakultas Tarbiyah ini akan melakukan kerjasama dengan PAUD, dengan TK, dengan dengan RA, dengan BA, dengan MI, dengan SD, dengan madrasah, dengan bahkan juga perguruan tinggi baik di dalam kota Ponorogo atau di luar kota Ponorogo untuk merealisasikan tujuan yaitu visi misi daripada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Itu yang perlu diketahui oleh para anak-anakku semuanya, para mahasiswa baru peserta PBAK, bahwa kompas kita adalah kompas yaitu tenaga kependidikan yang profesional, kompetitif, memiliki integritas moral dan spiritual,
untuk supaya memperoleh kepribadian yang apa? Unggul. Nah, mudah-mudahan bergabungnya para peserta mahasiswa ini, para peserta PBAK ini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semakin hari semakin baik, memiliki trust yang baik di masyarakat, lulusannya semuanya diterima oleh apa? Masyarakat dan negara. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kerasan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dapat ilmu yang bermanfaat, maslahat fitini wa dunya wal akhirah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taqwa, ahli surga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa baru yang menyimak program ini dari rumah maupun yang hadir di forum ini, itu tadi pemaparan dari dekan kita Bapak Dr. Ahmadi MAG, intinya keislaman unggul dan juga madani. Bagaimana teman-teman nanti bisa menempuh semuanya selama studi di IAIN Ponorogo, tentu dengan arahan dan juga bimbingan dari Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Baik, yang tak kalah penting kita akan juga dengar pemaparan teman-teman mahasiswa. Kali ini dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Haji Muhammad Miftahul Ulum MAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Kabak Administrasi Umum, Bapak Ibu Kajur yang hadir, Bapak Kasubag, dan saudara-saudara mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Puji syukur alhamdulillah kali ini kita ketemu dalam suasana PBAK. Pertama, saya mengucapkan selamat datang saudara-saudara mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Selamat bergabung dengan kita di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo adalah rumah besar kita bersama. Fatik adalah rumah besar kita bersama. Untuk itu, karena ini adalah rumah kita, maka kita openi rumah kita jaga rumah kita, dan kita rawat rumah kita. Inilah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Saudara-saudara yang saya hormati, saya mewakili Bapak Dekan selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. Tentu fokus kajian yang saya bidangi adalah bidang akademik. Bahwa saudara-saudara semuanya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, platform besar kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dekan, adalah saudara semuanya calon pendidik dan tenaga kependidikan. Saudara semuanya adalah calon pendidik dan tenaga kependidikan. Kita ada 8 fakultas, kita ada 8 jurusan, mohon maaf, ada 8 jurusan, 1 jurusan PAI, 2 jurusan PGMI, 3 jurusan PBA, 4 jurusan TBI, 5 jurusan MPI, 6 jurusan PIAUD, 7 jurusan Tadris IPA, dan 8 jurusan Tadris IPS. 8 jurusan tadi, 7 diantaranya adalah profil lulusannya menjadi pendidik. Jadi lulusan 7 prodi tadi adalah menjadi calon pendidik, calon guru. Untuk itu tentu saudara-saudara sejak awal sudah harus pasang niat bahwa saya adalah calon guru. Saya adalah calon pendidik. Ini sejak awal harus pasang niat itu dulu. Kemudian yang 1 jurusan, yaitu jurusan MPI, profil lulusannya adalah calon tenaga kependidikan, calon manajer pendidikan untuk MPI. Maka karena platform besar kita 2 tadi, profil lulusan kita adalah 2 tadi, 1 pendidik, calon pendidik,
dan 2 calon tenaga kependidikan, sejak awal tentu saudara nanti akan dibekali dengan ilmu-ilmu kependidikan, ilmu-ilmu keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menyiapkan saudara semuanya menjadi calon pendidik, calon guru, calon tenaga kependidikan. Saudara-saudara, sejak awal saudara memasuki kampus YIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, saudara nanti akan masuk ke ruang-ruang yang sudah disiapkan tadi. Ruang-ruang yang dimaksud sesungguhnya adalah jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Tentu bagi saudara mahasiswa PAI nanti akan bergabung dengan teman-teman saudara di PAI. Bagi saudara mahasiswa PBA akan gabung dengan teman-teman saudara di PBA. Tapi kita berada dalam satu rumah besar. Kita berada di rumah besar. Rumah besar kita adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Maka pertama kali saudara harus merasa memiliki rumah itu. Andarbeni rumah itu harus ada. Ini pertama. Yang kedua, karena platform kita 2 tadi, maka nanti saudara akan berinteraksi dengan Bapak Ibu dosen di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saudara akan mendapatkan mata kuliah, akan mendapatkan materi-materi kependidikan sesuai dengan jurusan yang akan saudara ambil. Maka interaksi edukatif antara mahasiswa dan dosen, saudara-saudara, dengan Bapak Ibu dosen, sifatnya adalah interaksi edukatif yang egaliter. Tentu, kalau saudara bandingkan belajar pada level jenjang pendidikan sebelum kuliah dan ketika kuliah, tentu berbeda. Maka, di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, saudara nanti akan ketemu dengan Bapak Ibu dosen yang bermacam-macam, berbeda-beda, gaya mengajarnya juga berbeda-beda, cara mengajarnya juga berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Dan ini semuanya mengayakan saudara. Mengayakan saudara sebagai calon pendidik, calon tenaga kependidikan. Untuk itu, kita sampaikan sejak awal, Bapak Ibu dosen di Fakultas Tarbiyah adalah mitra belajar saudara semuanya. Kan nanti sejak awal saudara akan diplotting, akan mendapatkan Bapak Ibu dosen wali, dengan beliaulah nanti saudara-saudara akan berkonsultasi karena beliau sungguhnya adalah representasi orang tua di kampus. Demikian juga Bapak Ibu Kajur, ini adalah representasi dari orang tua saudara di kampus. Ada masalah apapun sampaikan kepada Bapak Ibu dosen wali. Ada masalah apapun sampaikan kepada Bapak Ibu Kajur. Ini penting kami sampaikan sejak awal. Masa belajar saudara, ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Saudara akan belajar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan selama 8 semester. Jangan lebih dari itu. Kalau pengen lebih dari itu nanti kalau sudah selesai segera masuk S2, gitu. Jadi selesaikan masa studi saudara 8 semester. Ingat, saudara di sini bayar. Saudara di sini bayar dan mahal. Saudara di sini bayar dan yang bayar adalah orang tua. Yang bayar adalah orang tua. Maka segera selesaikan kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kalau pengen berlama-lama di Fakultas Tarbiyah, masuk S2. Sudah ada S2, kita di YIN, jurusan MPI, jurusan PBA ada semuanya. Maka kalau pengen lama-lama, silakan masuk ke S2. Nah, dalam rentang waktu 8 semester tadi, saudara akan ketemu sekian mata kuliah. Ada mata kuliah yang sifatnya nanti tutorial tatap muka di kelas, ada sebagian diantaranya nanti praktikum di luar kelas. Ketika nanti saudara semester 5, saudara akan ketemu mata kuliah namanya magang. Magang itu sebagian di kampus, sebagian di luar. Semester 7 saudara akan ketemu magang 2. Magang 2 itu nanti sebagian di kampus, sebagian juga di luar. Maka sejak awal saudara harus bersiap bahwa belajar di perguruan tinggi itu tidak semata-mata di dalam kampus, di kelas, tapi juga sebagian di antaranya ada di luar kampus, di luar kelas, yaitu di laboratorium-laboratorium sekolah madrasah yang bermitra dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo.
Pertanyaannya untuk apa? Saudara-saudara, ingat bahwa platform besar kita, saudara adalah calon pendidik dan tenaga kependidikan. Maka upaya yang kita lakukan di fakultas adalah menyiapkan saudara menjadi calon pendidik dan calon tenaga kependidikan dengan memberikan kegiatan-kegiatan akademik, program-program akademik sejak semester 1 sampai dengan semester 8. Endingnya, saudara nanti akan ketemu dengan ujian skripsi dan akhirnya nanti di yudisium dan akhirnya nanti di wisuda. Selesailah tahapan kuliah saudara di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Ini barangkali poin-poin akademik yang dapat kami sampaikan mewakili Bapak Dekan pada bidang akademik dan pengembangan lembaga. Satu hal lagi yang saudara harus garis bawahi bahwa kita, saudara-saudara semuanya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang harus kita garis bawahi adalah kita berada di PTKIN, kita berada di IAIN, kita di IAIN Ponorogo. Maka kalau kita platformnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan, platform yang mendasar lagi kita adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki basis agama Islam. Basis kita adalah agama Islam. Maka jangan dilupakan pendidik tapi seorang muslim, tenaga kependidikan tapi seorang muslim. Ini jangan sampai dilupakan. Kalau ini mewarnai dan menjadi ruh semangat belajar saudara sejak awal, insya Allah saudara akan menjadi guru-guru profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Allahumma amin. Saya kira ini dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji M. Miftahul Ulum MAG, Wakil Dekan Bidang Akademik dan juga Kelembagaan. Ingat ya teman-teman, poinnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang Islam ya, bernafaskan Islam. Tak lupa juga saya sapa yang baru hadir, para ketua jurusan, para kajur. Yang pertama Ibu Ali Baul Husna MSI, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab PBA. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum, selamat datang. Kemudian juga Ibu Dr. Umi Rohmah MPDI, Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD. Selamat sore Ibu. Kemudian juga Ibu Prila Rohmawati MPD, Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris TBI. Selamat datang Ibu di kesempatan kali ini. Dan juga Bapak Darmuji SAG MPD, Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan. Bapak selamat sore bergabung juga bersama dengan kita di sini. Teman-teman mahasiswa yang menyaksikan siaran kita pada kesempatan kali ini di akun official YouTube YIN Ponorogo, kita masih berlangsung program PBAK YIN Ponorogo 2020 dengan tema meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual dan juga profesional. Kita masih akan lanjutkan kesempatan pemaparan kali ini. Kalau tadi sudah kita dengarkan dari Bapak Wakil Dekan 1, kali ini akan kita dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Andes Kiai Haji Kasnun MA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan juga Keuangan. Kami silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak-bapak Wakil Dekan, Saudara Kabak Administrasi, Saudara Kasubag dan saudara-saudara, bapak-bapak ketua, ibu ketua jurusan di masing-masing jurusan. Pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas terselenggaranya acara PBAK di Fatik ini. Sesuai dengan bidang tugas saya yaitu Wakil Dekan 2 tentang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Berbicara masalah perencanaan yang pertama yaitu masalah planning. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dekan, sebagaimana disampaikan juga oleh Wakil Dekan 1, bahwa saudara ini akan dicetak untuk menjadi sarjana pendidikan. Maka untuk mencapai tujuan itu yang tidak bisa dilupakan adalah
tentang mengadministrasi diri. Dimulai dari yang pertama yaitu memplanning. Untuk bergabung di IAIN Ponorogo, lebih khusus di Fakultas Tarbiyah, ini syarat yang pertama, syarat administrasi pertama melalui tes masuk, entah melalui SEPAN atau yang ujian yang UN yang langsung. Kemudian setelah itu saudara melakukan administrasi planning yang pertama yaitu pembayaran UKT. Ini yang paling penting. Jadi saudara akan diakui sebagai mahasiswa, terdaftar mahasiswa apabila sudah membayar UKT. Ini harap diperhatikan oleh seluruh mahasiswa. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tanpa di planning sebagaimana disampaikan oleh Wakil Dekan 1. Jadi untuk buku pedomannya, untuk pedoman kuliah di IAIN Ponorogo ini minimal 8 semester, itu minimal, tidak boleh kurang. Maksimal sampai 14 semester. Jadi kalau saudara mau berlama-lama silahkan 14 semester asalkan bayar UKT. Setelah itu tidak ada toleransi, maka saudara harus angkat kaki karena ini adalah fasilitas negara. Uang UKT saudara sebenarnya tidak cukup untuk membiayai penyelenggaraan lembaga ini, untuk meng-S1-kan saudara. Ini adalah uang negara, sedangkan UKT saudara ini juga masuk di kas negara. Kita tidak menerima uang dari saudara, uang saudara UKT ini adalah masuk di kas negara, sedangkan kita menggunakan pelaksanaan pembelajaran pendidikan ini seluruhnya adalah melalui DIPA yang kita rencanakan. Maka barang siapa yang tidak bayar UKT alias tidak registrasi, maka dia dianggap tidak sebagai mahasiswa aktif. Jadi tidak berhak mendapat pelayanan apapun alias off. Kalau itu dilakukan sampai tidak bayar UKT atau tidak registrasi selama 2 semester berturut-turut, maka akan dikenakan sanksi drop out di DO alias dikeluarkan. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Nah, jadi itu di planning. Yang pertama itu planning. Yang kedua yaitu masalah staffing. Untuk di IAIN Ponorogo khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, saudara harus, semua mahasiswa harus mengenal staf-staf pejabat-pejabat seluruhnya yang melakukan daripada seluruh kegiatan yang membantu pelaksanaan pendidikan di Fakultas Tarbiyah. Tugas dekan apa mahasiswa harus tahu. Kemudian kalau masalah tentang masalah ke pendidikan pengajaran ke PD1 saudara sudah tahu. Hubungannya tentang membayar dan administrasi kepada saya selaku Wakil Dekan 2, kemudian juga kepada Pak Kabak. Kemudian untuk urusan kemahasiswaan, tentang urusan kemahasiswaan itu hubungannya dengan beliau Bapak Dr. Harjali, tapi pada hari ini beliau masih sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu. Jadi untuk staffing, untuk memberikan tahu bahwa itu ada job-job, semuanya harus diketahui oleh mahasiswa. Maka di Fakultas Tarbiyah ini ada beliau yang membantu administrasi ini adalah yang mengepalai adalah Pak Zuhdi Tafkian MPD, beliau ahli ilmu matematika, ini S1 S2-nya. Kemudian ada Pak Kasubag yaitu Pak Darmuji MPD, beliau ahli penelitian juga, saya ingat S2-nya tentang penelitian. Kemudian ada administrasi umum dan keuangan itu Bu Lailiana Sihabi Esa. Beliau di kantor aktif pada hari ini. Kemudian dibantu oleh beberapa orang staf yang membantu. Maka nanti ketika tentang urusan administrasi, tentang pembayaran, tentang nilai, tentang mau apa, seluruhnya adalah harus diadministrasikan
harus di planning mulai awal, kemudian ada setap-setap yang perlu saudara tahu semuanya. Dan masing-masing jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang beliau pada hari ini sebagian juga hadir, Pak Dr. Irawan, terima kasih, Bu Firna, Bu Dr. Umi, Bu Ali Baul, semuanya ini nanti masing-masing ini adalah mengadministrasi dan mengatur mahasiswa di jurusan masing-masing. Maka nanti kantornya mana, saya harus ketemu ketua jurusan saya siapa, ini harus semuanya juga harus tahu. Yang ketiga di dalam administrasi dan perencanaan ini adalah organizing. Tanpa adanya pengkoordinasian yang baik di antara seluruh komponen pejabat dan staf yang ada di Fakultas Tarbiyah khususnya, maka sulit untuk mencapai seperti yang dicanangkan oleh PD1, yaitu untuk mencetak sarjana yang berkualitas, unggul dan kompetitif dan bercirikan utama yaitu Islam. Ini yang harus kita ketahui bersama. Jadi kalau urusan SPP kemana, kalau urusan nilai kemana, kalau urusan program kemana, semuanya ini adalah tentang administrasi. Tapi intinya pangkalnya yang pertama, saudara untuk mengurus semuanya itu harus terdaftar sebagai mahasiswa pada tiap semester. Pada awal semester saudara registrasi, buktinya registrasi dengan bayar UKT, kemudian memprogram, kemudian masuk di jurusan masing-masing, kemudian masuk di kelas masing-masing, ketemu punya dosen masing-masing. Yang terakhir tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, mulai dari planning, staffing, organizing, kemudian evaluation. Evaluasi diri ini perlu. Jadi setiap individu mahasiswa seperti yang disampaikan oleh Pak PD1, saudara akan bertemu dengan berbagai macam karakter manusia. Dan itu jangan dianggap kalau berbeda dengan kita, jangan dianggap menjadi penghalang. Itu adalah pengkaya. Jadi saya contohnya sebagai dosen punya karakter watak tersendiri. Nah ini juga dulu saya peroleh dari dosen saya dari dosen saya. Toh juga sangat berbeda sekali dengan Pak Dr. Ulum atau dokter-dokter yang lain. Ini yang perlu. Nah, makanya di dalam evaluasi, di dalam mengadministrasi, di dalam evaluasi, yang terakhir evaluasi, mari sekarang ini apa yang kurang dan apa yang lebih ada yang pada diri kita masing-masing, tolong seluruh mahasiswa menyesuaikan dengan visi misi Fakultas Tarbiyah YIN Ponorogo, agar cita-cita, agar tujuan yang saudara-saudara sekalian khususnya cita-citakan bisa tercapai dengan baik, tepat pada waktunya, bisa selesai menjadi sarjana-sarjana yang unggul, kompetitif dan bisa diterima di masyarakat. Allahumma amin. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya untuk perencanaan, untuk administrasi. Jangan, yang saya pesankan berkali-kali, sibuknya seperti apa atau apa saja, tolong untuk diperhatikan bahwa planning kita, bahwa planning saudara-saudara sekalian ini adalah dicocokkan semuanya, diketemukan dengan planningnya lembaga yaitu Fakultas Tarbiyah, agar semuanya bisa tercapai dengan baik. Terakhir, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Tarbiyah YIN, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Mudah-mudahan menjadi sarjana-sarjana yang sukses di masa yang akan datang. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Andes Kiai Haji Kasnun MA, Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Ini penting ya teman-teman, jangan hanya karena teman-teman dilawer ya soal administrasi tidak segera menyelesaikan kewajiban, nanti tidak masuk ya sebagai mahasiswa. Hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian ya, agar nanti selama proses pembelajaran selama 4 tahun ke depan tidak terjadi kendala seperti itu. Baik, teman-teman mahasiswa yang masih terus menyimak siaran
kali ini dalam rangka pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK YAIN Ponorogo 2020 Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan. Dan tadi sudah kita dengar pemaparan dari Wakil Dekan 2, saatnya kita akan ikuti pemaparan dari Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus mewakili Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama atau Wakil Dekan 3, Bapak Zudi Tafkihan, MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. M. Miftahul Ulum, kemudian Bapak Wakil Dekan 2, Bapak DRS H. Kasnun MA, kepada semua Bapak Ibu Kajur, Bapak Dr. Wirawan, Ibu Prila Rohmawati MPD, Ibu Dr. Umi Rohma MPDI, kemudian juga I Kajur PBA, Ibu Alibaul Husna MSI, dan juga Bapak Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Darmuji MPD. Serta selamat sore untuk adik-adikku sekalian, calon-calon mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAIN Ponorogo. Selamat bergabung, selamat datang. Adik-adikku semua yang berbahagia, saya Zudi Tafkihan, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di sini akan menyampaikan beberapa penekanan yang tadi sudah dibahas oleh Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Ahmadi, dan juga Bapak Wadek 1, kemudian Wadek 2. Yang pertama adalah kata kunci kita di bidang administrasi. Kalian semua ini masuk ke semester baru, kemudian nanti masuk semester genap baru juga. Kata kunci pertama UKT ya. Uang kuliah tunggal, pembayaran UKT itu adalah start awal penegasan saudara sebagai mempunyai status sebagai mahasiswa aktif, sehingga diperhatikan betul waktu pembayaran UKT jangan sampai terlambat. Jadi itu yang pertama, dan saya kira ini variatif ya, mungkin ada yang UKT 1, UKT 2 dan seterusnya, tapi itu. Yang kedua, jika saudara nanti terlambat membayar UKT, memang ada ketentuan lain yang tidak bisa ditawar lagi. Saudara kalau tidak membayar UKT memang posisinya statusnya nonaktif, ya nonaktif. Nah, kecuali kalau saudara mengajukan cuti. Jadi cuti artinya tidak mendapatkan pelayanan akademik tetapi juga tidak membayar UKT. Kemudian adik-adikku mahasiswa baru, yang paling penting lagi di sini adalah bahwa saudara-saudara nanti setelah membayar UKT otomatis nanti saudara statusnya akan aktif dan saudara akan mengambil mata kuliah di SIAKAT atau Sistem Informasi Akademik YAIN Ponorogo. Jadi saudara akan melakukan apa yang dinamakan dengan KRS, kartu atau pelaksanaan kartu rencana studi. Saudara mengambil mata kuliah yang akan ditempuh di semester tersebut. Nah, ketika KRS ini semua hal ehwal tentang KRS, kemudian mendaftar mata kuliah itu saudara harus tahu dan selalu update terhadap aplikasi SIAKAT. Dan ingat itu saudara harus melakukan KRS sesuai dengan ketentuan. Jadi ada mahasiswa yang kelasnya dibagi, ketika pembagian kelas itu dia kelasnya kelas A ya, dia harus mendaftar mengikuti mata kuliah di kelas A, misal PAIA. Dia harus mengikuti terus ketentuan tersebut. PAIA ya PAI terus, jangan nanti KRS-an ada yang di PAIA, ada yang PAIB dan sebagainya. Tidak boleh, ya, harus konsisten sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi ada 3 kunci penting di bidang penata usahaan pengadministrasian perkuliahan saudara, yaitu UKT, KRS dan SIAKAT. Nah, ada kata kunci keempat yang harus saudara-saudara perhatikan, bahwa ketika saudara mendapatkan dokumen yang terkait dengan pembayaran UKT, yaitu bukti atau slip pembayaran UKT, saudara harus simpan itu dan tidak boleh hilang. Kalau bisa difotokopi atau difoto. Karena apa? Karena itu dokumen yang sangat penting. Demikian juga dengan KRS.
bukti registrasi saudara, bukti KRS saudara kalau bisa dicetak dan itu disimpan jangan sampai hilang. Jadi itu bagian dari pembelajaran ketelitian, regulasi diri buat adik-adik semua mahasiswa baru. Jadi itu yang mungkin harap diperhatikan. Jadi ada beberapa kata kunci yang siakat tadi jangan lupa selalu update. Kalau bisa membuka siakat itu memakai laptop ya, jangan memakai handphone karena mungkin kurang maksimal gitu. Jadi memakai laptop. Kecuali kalau dalam kondisi kepepet, tapi kalau bisa memakai laptop, jangan memakai handphone. Demikian adik-adikku sekalian, mungkin yang penting yang di bagian tata usaha. Jadi segala keluhan atau segala mungkin ada hal tertentu yang ingin ditanyakan, silakan datang ke kantor Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nanti bisa bertemu dengan staf saya, Bapak Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan serta alumni Bapak Darmuji. Mungkin di sana juga banyak sekali staf. Saudara ingin mengurus surat-surat, misalkan surat aktif kuliah, mengurus beasiswa, mengurus BPJS, mengurus mungkin tunjangan orang tua. Kita layani di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang penting saudara jangan sampai hilang dokumen-dokumen penting. Misal seperti yang saya sebutkan tadi, slip pembayaran UKT, atau mungkin nanti saudara akan mendapatkan KTM. KTM itu di-keep ya, seperti KTP, jangan sampai hilang juga. Kalau bisa difoto atau di fotokopi, punya backupnya. Jadi suatu saat kalau memang ternyata sudah dijaga kok ternyata tetap hilang, nanti lebih mudah untuk mengganti dari pihak akademik. Jadi seperti itu. Saudara bisa datang kapanpun di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tetapi dengan demikian, ini saya sudah mulai masuk ke ranahnya Bapak Wadek 3 ya. Jadi saudara-saudara kawan-kawan masa baru ini tentu berinteraksi dengan siapa saja. Dengan dosen, kemudian dengan tenaga kependidikan, dengan Bapak Ibu Ketua Jurusan atau pejabat lainnya, juga dengan staf-staf yang ada di fakultas. Oleh karena itu adik-adik mahasiswa baru ini harus mempunyai apa yang namanya norma dan etika. Ini sudah masuk ke ranahnya Bapak Wadek 3, jadi sekalian saya wakili. Teman-teman adik-adik sekalian ini nanti ketika berinteraksi dengan semua sivitas akademika yang ada di kampus Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan harus mempunyai etika. Yang pertama yang diperhatikan adalah etika berpakaian. Jadi adik-adik semua ini khusus untuk yang mungkin cowok ya. Saya bahas dulu yang cowok. Yang cowok ini pakaian harus sopan. Kategorinya apa? Jadi kalau bisa memakai baju lengan panjang atau hem, atau kalau nggak bisa ya lengan pendek, kemudian celana panjang. Tentu saja ini ada ketentuan tambahan nanti, bersepatu dan berkaos kaki. Jadi untuk perkuliahan, untuk ke kantor dan seterusnya, saudara setidaknya mempunyai etika berpakaian yang mempunyai standarisasi seperti itu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kalau bagi cowoknya, bagi laki-laki ya maksud saya, atasan berupa kemeja, lengan panjang boleh, lengan pendek boleh, dan celana panjang, bersepatu dan berkaos kaki. Dilarang berkaos oblong. Jadi nanti kalau ke kantor fakultas pakai kaos oblong nanti dikira pemulung nanti. Jadi ya tidak sopan. Ya, jadi kalau ke Fakultas Tarbiyah, ke kantor, kemudian mengikuti perkuliahan, apalagi tidak boleh berkaos oblong. Kemudian pakai baju tapi bajunya sobek, ya jangan ya. Ya sederhana aja tapi utuh, jangan sobek. Nanti kalau sobek, kalau cowok-cowok ini tidak begitu mengganggu, kalau cewek yang mengganggu ya. Kemudian walaupun di antara adik-adik mahasiswa ini mungkin ada yang di pesantren ya, tetapi di Fakultas Tarbiyah dilarang untuk memakai sarung ya. Artinya datang ke kampus memakai sarung tentu tidak begitu diperkenankan. Jadi saudara harus memakai celana panjang seperti tadi, memakai topi, memakai sandal juga tidak boleh. Karena itu akan menghalangi pandangan kita untuk mengenal adik-adik mahasiswa semua. Dan juga celana jeans boleh apa tidak? Saya kira celana jeans itu memang tidak diperbolehkan. Jadi apalagi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, para calon tenaga pendidik, calon guru, tentu celana jeans tidak diperbolehkan. Apalagi celana jeans yang robek-robek itu, ini ngetren ya. Ya tapi jangan sampai dipakai di kampus lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kemudian ada cowok mungkin rambutnya gondrong, ya itu tidak diperkenankan. Pasti akan disuruh keluar langsung dan beliau bapak-bapak ibu-ibu pejabat. Gondrong, apalagi sampai bukan rocker ya, jadi yang rapi, calon guru ya.
Kemudian apalagi yang akhir-akhir ini ngetren mengecat rambut tidak boleh. Ya, mengecat rambut tetap hitam rambutnya, jangan mengecat rambut. Ya, gitu. Ya. Kemudian juga tidak boleh memakai aksesoris yang neko-neko, memakai anting, memakai mungkin giwang, memakai dan seterusnya. Itu tidak diperkenankan. Masih semangat ya, adik-adikku sekalian ya. Semangat. Tadi apa yel-yelnya? Fatiku. Fatiku. Ya, fatiku bermutu. Ya. Jadi itu yang mungkin. Terus kalau pakaian olahraga gimana Pak? Ya tentu kalau pas perkuliahan tidak boleh. Kalau saudara pas acara ekstrakurikuler memakai pakaian olahraga, pakaian pencak silat pun ya boleh. Nah, kalau yang aktif di bela diri ada SHTRT pakai pencak silat boleh. Kemudian hadirin sekalian yang paling penting, ini pesan dari Bapak Dr. Harjali yang mungkin saat ini kurang begitu sehat ya karena sakit, adalah yang penting etika saudara dalam berhubungan secara nirkabel, secara online dengan sivitas akademika, dengan para dosen, dengan para karyawan. Saya kira itu juga ada etikanya. Jadi itu perlu saya bekalkan di sini, saudara-saudara adik-adikku masa baru. Yang pertama adalah saya ingin mengatakan bahwa kalau saudara adik-adik masa menghubungi para dosen, itu kalau bisa dilihat waktunya. Waktu itu bagian dari etika. Ini waktu dosen saya ini mungkin sedang sholat Jumat atau sedang makan malam, saya kira jangan dihubungi. Ya artinya itu tidak tepat. Jadi harus mengingat waktu, mungkin setelah maghrib atau setelah isya, ketika setelah semuanya bersantai mungkin bisa menghubungi. Atau mungkin waktu jam kerja yang paling ideal. Itu adalah ketentuan etika untuk menghubungi Bapak Ibu dosen. Kemudian saudara kan mesti standarnya kalau saat ini kan memberikan pesan di WhatsApp ya. Nah, ini juga penting ingin saya tekankan di sini. Yang pertama saudara secara etika harus memberikan salam. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu. Itu bagian dari etika saudara sebagai mahasiswa. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah bagian dari etika mengucapkan salam. Bagian kedua adalah etika kerendahan hati. Kalau bisa diawali dengan kata maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, maaf Ibu dengan sapaan juga. Kemudian ditulis identitas saudara. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu. Saya Agus dari mahasiswa Tadris IPA. NIM sekian kalau perlu, kalau enggak ya saya Agus materi Tadris IPA gitu saja sudah oke. Terus nyatakan keperluan saudara dengan singkat, padat dan jelas. Jangan bertele-tele. Saya yakin kalau bertele-tele apalagi panjang gak jelas maksudnya pasti gak akan dibalas. Ya, jadi yang standarnya yang singkat, yang jelas, yang seperti itu. Kemudian akhiri juga dengan salam. Jadi itu salah satu bentuk etika. Etika sebagai mahasiswa. Jadi ada etika berpakaian, ada etika menghubungi sivitas akademika khususnya Bapak Ibu dosen. Kemudian juga yang ketiga, ini perlu saya tekankan bahwa saudara selain aktif di bidang akademik, saudara memang setidaknya harus aktif di bidang kemahasiswaan. Ada banyak sekali UKM, ada banyak sekali himpunan mahasiswa jurusan, ada SEMA, DEMA. Saudara harus aktif. Karena apa? Karena mulai angkatan tahun 2015 itu fakultas dan juga institut ya, terutama kalau kita di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan nanti akan mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, di mana SKPI itu intinya adalah kredit dari saudara-saudara kawan mahasiswa ini dalam bidang non akademik. Jadi saudara mungkin aktif di kegiatan bela diri, aktif di kegiatan paduan suara atau aktif di mana saja, dan nanti dibuktikan dengan sertifikat saudara setidaknya harus aktif di bidang itu untuk mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi tidak hanya kuliah tok, ya, tapi juga aktif di kemahasiswaan, aktif di kegiatan mahasiswa. Itu yang penting, dan adik-adikku semua mungkin ini saja yang saya sampaikan, tidak begitu banyak. Tetapi tadi saya kira ada pesan tadi yang kemahasiswaan dari Bapak Dr. Harjali MPD Wakil Dekan 3.
Oleh karena itu, karena cukup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zuhdi Tafkian MPD, Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus mewakili Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga Kerjasama. Masih semangat ya teman-teman semuanya? Semangat pagi? PBAK 2020? Oke, is the best semuanya lah, semuanya ya. Baik, sudah banyak sekali materi disampaikan dari para dekanat tadi, termasuk yang terakhir yang tak kalah penting soal etika ya. Sepandai apapun kalau kita nggak punya etika yang baik, apalagi calon guru, itu tentu akan menjadi nilai yang menjadi kurang seperti itu ya, berpakaian segala macam harus diperhatikan, termasuk kalau menyapa Bapak Ibu dosen melalui pesan singkat WhatsApp, jangan panjang-panjang, nanti curhat ya. Jadi yang singkat-singkat saja, Bapak Ibu ini, dan tentu ini akan menjadi salah satu cara komunikasi yang baik juga nanti ketika teman-teman telah menjadi guru ataupun menghadapi anak-anak didik ketika nanti mengajar. Dan teman-teman mahasiswa yang saat ini juga menyimak siaran kita di akun official YIN Ponorogo di YouTube-nya terkait dengan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Kita tahu Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan merupakan fakultas yang memiliki banyak sekali jurusan. Ya, ada 8, boleh saya bacakan. Yang pertama jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI, kemudian jurusan Pendidikan Bahasa Arab PBA, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI, kemudian jurusan Tadris Bahasa Inggris TBI, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD, kemudian jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA, ada juga jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IPS, dan juga jurusan Manajemen Pendidikan Islam MPI. Ada dari semua jurusan yang saya sampaikan tadi? Ada ya, lengkap ya semuanya ya. Oke, tadi ada yang sudah menyiapkan pertanyaan mungkin kepada Bapak Ibu dosen kita di sini. Silahkan dari sebelah sana dulu atau sebelah sini dulu. Bagaimana janji mahasiswa yang baik atau bagaimana Pak nanti ke depannya gimana? Silahkan tunjuk jari, sebutkan nama dari jurusan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika dari jurusan Tadris IPS. Saya mau bertanya, selain jadi tenaga pendidikan di dalam jurusan IPS sendiri bisa jadi sebagai apa selain tenaga pendidikan? Terima kasih. Ada lagi? Tidak. Itu saja cukup ya? Iya. Oke, intinya nanti mau jadi apa? Prok. Jadi apa maunya nanti ke depan? Belum tahu juga? Belum. Jadi milih itu nggak tahu jadi apa, pokoknya milih gitu aja kemarin. Ya kan bisa jadi tenaga pendidikan, terus bisa jadi peneliti seperti itu. Oke, baik. Lebih jelasnya kita akan cari tahu bersama dengan Bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin sebelum saya ke ketua jurusan, dari Bapak Dekanat ada yang mau menjawab, silakan monggo. Langsung Pak Dekan mungkin ya. Atau Pak Wadek, monggo silakan. Monggo Pak Ulum. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Saudara-saudara, bahwa masing-masing prodi, masing-masing jurusan itu memiliki profil utama, kemudian ada profil alternatif atau profil pendamping. Jadi profil utama seluruh saudara mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan selain MPI adalah menjadi tenaga pendidik, menjadi guru, itu profil utamanya. Adapun profil pendamping, jadi kalau tidak menjadi guru lantas menjadi apa? Ini saudara ada alternatifnya. Ada alternatifnya. Jadi kalau umpamanya kebutuhan guru di sekolah, di madrasah sudah tercukupi, saudara tidak bisa menjadi guru, bukan berarti saudara mati. Tidak, tetapi saudara masih ada sekian banyak pilihan. Nah, apa profil pendamping untuk atau profil tambahan untuk tadris IPS tadi ya? IPS itu diantaranya di sini saudara bisa menjadi peneliti. Saudara bisa menjadi peneliti. Peneliti apa? Tentu sesuai dengan bidang saudara masing-masing. Kalau di IPS berarti ya bidang ke IPS-an, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak bisa menjadi guru, tidak bisa menjadi peneliti, menjadi apa? Menjadi budayawan. Nah gitu, menjadi budayawan. Budayawan apa? Ya terserah, tergantung sesuai dengan bakat minat saudara masing-masing. Kemudian kalau tidak menjadi itu, saudara bisa menjadi
mentor bimbel untuk mapel IPS. Jadi bisa menjadi mentor atau apa bahasanya? Tentor ya. Bisa menjadi tentor untuk bimbingan belajar mata pelajaran IPS. Kalau tidak bisa menjadi itu, saudara bisa menjadi seorang penulis. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak alternatif pilihan yang bisa saudara ambil. Tidak bisa menjadi guru, bisa menjadi peneliti. Tidak bisa menjadi guru dan peneliti, budayawan. Bisa menjadi itu semuanya, tentor. Tidak bisa menjadi itu, bisa menjadi penulis. Dan ini berlaku untuk seluruhnya. Seluruh prodi, seluruh jurusan punya profil utama, juga punya profil tambahan. Saya kira ini gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ulum. Gimana? Sudah puas dengan jawabannya Bapak Wakil Dekan? Sudah ya, oke. Yang penting kalau intinya mau jadi apapun, yang penting kita harus meningkatkan kualitas diri ya, kemampuan diri kita. Gak harus jadi guru, jadi apapun. Selama kita memang mampu, saya yakin dimanapun kita akan bermanfaat. Sepakat ya? Oke, baik. Ada yang tanya lagi mungkin? Gak ada yang tanya soal UKT gitu, yang semester atau apa gitu? Oke. Pakai itu Pak ya. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latifah Ali Ma'ruf dari jurusan PGMI. Saya mau bertanya, apakah dari jurusan PGMI itu bekerja sama dengan lembaga atau sekolah lain nantinya untuk kita terjun langsung mendidiknya? Maksudnya waktu lulusnya itu apakah ada lembaga yang buat untuk bekerja sama? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disalurkan begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi yang dari IPS Pak Kajurnya belum hadir ya. Sudah cukup tadi dari Pak Wakil Dekan. Yang berikutnya tadi Mbak siapa namanya? Mbak Latifah. Bapak bagaimana nanti ketika sudah lulus, apakah langsung YIN menjembatani, memfasilitasi dengan lembaga-lembaga pendidikan atau seperti apa? Monggo. Ada yang mungkin Bapak Dekan langsung atau yang mewakili siapa? Monggo. Terima kasih Saudari Latifah ya dari PGMI ya. Selamat bergabung di PGMI ya. Bagus sekali pertanyaannya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini yang keempat tadi, bahwa misinya melakukan kerjasama dengan many, yaitu banyak. Jadi dari madrasah itu tidak, kalau MI ya MI gitu ya. Nanti kalau PAI juga bisa pakai madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Jadi kerjasamanya banyak. Saat ini sedang berlangsung namanya magang 1. Magang 1 saat ini yang kerja yang di lapangan ini sekitar 1.200 mahasiswa magang 1 yang saat ini ada di madrasah laboratorium, di sekolah laboratorium, dan juga di PIAUD laboratorium, RABA laboratorium. Mereka melakukan magang 1 bulan setengah ke depan. Itu nanti akan juga dilakukan namanya magang 2. Mereka akan praktek mengajar juga sama di sekolah madrasah RABA yang dimana itu merupakan mitra kerjasamanya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan lembaga-lembaga terkait. Sehingga suatu saat bahkan belum sempat lulus di SMA 1 guru agama, itu langsung setelah magang 2 itu sudah mahasiswanya, sudah kepala sekolahnya, dan termasuk guru agamanya, itu sudah enjoy, sudah cocok, dan ketepatan juga ada peluang kekosongan guru agama. Langsung belum lulus sudah direkrut jadi guru agama. Nah itu. Nanti bagaimana saudara nanti berkiprah, ya, magang 2 nanti juga bisa untuk sebagai pilot project atau mungkin sebagai show saudara untuk meyakinkan madrasah atau lembaga bahwa saudara ini adalah profesional, bermutu, kompetitif, sehingga nggak usah sampai lulus sudah diinden menjadi seorang pendidik. Itu kerjasama. Nanti kalau yang lainnya nanti insya Allah akan sesuai dengan kondisional. Itu terima kasih kepada Latifah. Baik, terima kasih Pak Dekan. Tepuk tangan dong. Jangan takut ya.
Bukan hanya mobil, manusia diinden juga ternyata ya untuk menjadi guru. Jadi memang jangan khawatir, lapangan untuk mengajar sangat terbuka luas. Kalaupun nanti disampaikan tadi Bapak Ulum, kalaupun tidak di guru ada banyak ya kesempatan yang teman-teman bisa mengabdi di dalamnya. Oke, saya buka kesempatan lagi, terakhir mungkin. Oke, sebutkan nama, jurusan, pertanyaannya yang keras. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Irmawanti, asal jurusan dari Pendidikan Bahasa Arab. Saya akan bertanya, apa keunggulan dari jurusan Bahasa Arab yang ditonjolkan daripada jurusan lain? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubung ini Ibu Kajur hadir di sini, saya mohon bisa langsung merespon dari mahasiswa Bahasa Arab. Seperti apa sih jurusan Bahasa Arab di IAIN Ponorogo? Apa yang membedakan dengan jurusan yang lain termasuk di IAIN dan mungkin jurusan Bahasa Arab di tempat-tempat yang lain? Monggo Ibu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Luki ya tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diketahui bahwasannya jurusan PBA IAIN Ponorogo ini memiliki status akreditasi A dengan nilai yang sangat tinggi yaitu 374 dibandingkan dengan universitas yang lain. Kalau di kampus-kampus yang lain mungkin memang sebagian besar sudah A, kan, tapi alhamdulillah di jurusan PBA IAIN Ponorogo nilai akreditasinya cukup tinggi. Sebagaimana yang tercantum dalam visi yang ditonjolkan yaitu meningkatkan keterampilan 4 keterampilan berbahasa, dan yang paling diunggulkan adalah keterampilan membaca. Jadi selain mempelajari, meningkatkan 4 keterampilan yang ada, mahasiswa juga dibekali dengan peningkatan keterampilan membaca yaitu kitab kuning. Dan ini mungkin tidak ditemukan di kampus-kampus yang lain atau jurusan PBA di kampus yang lain. Kami rasa itu salah satu kelebihan yang dimiliki di kampus kita, di jurusan PBA kampus kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ali Baul Husna. Ini nanti yang jadi Ibu Kajur Dek Luki ya. Nanti bisa langsung komunikasi biar lebih kenal. Jangan sampai tidak kenal kajurnya masing-masing ya. Keterlaluan deh kalau gak kenal kajurnya ya. Nanti biasanya langsung menemui ibu bapak kajurnya masing-masing biar lebih kenal, karena nanti teman-teman akan dibimbing oleh beliau-beliau seperti itu. Baik, sebelum kita masuk di segmen terakhir juga, berhubung ini juga para kajur yang lain hadir, saya mungkin minta sedikit singkat selayang pandang ya dari masing-masing jurusan. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Umi Rohmah MPDI dari Ketua Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ibu G, monggo bisa singkat saja disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini menyimak siaran kita sekilas mengenai PIAUD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo, Bapak Dr. Ahmadi MAG. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo, Bapak Dr. Miftahul Ulum MAG. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Wadek 2 Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo, Bapak Haji Kasnun MA. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kabak Fatik IAIN Ponorogo, Bapak Zuhdi Tafkihan MPD. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kasubag Pak Darmuji MPD. Berikutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu Kajur Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya tadi sudah disebutkan oleh host ya. Saya bernama Umi Rohmah ya, sehari-hari bisa dipanggil Bu Umi. Nanti sehari-hari yang Anda dari jurusan PIAUD familiar memanggil saya dengan nama Bu Umi. Saya asli dari Mospati Magetan. Nanti teman-teman mahasiswa PIAUD barangkali yang rumahnya Magetan bisa mampir ke Mospati, barangkali lewat ya. Kemudian pertama saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat atas keberhasilan rekan-rekan mahasiswa telah diterima, lulus, dinyatakan lulus oleh panitia penerimaan mahasiswa baru IAIN Ponorogo tahun 2020. Anda termasuk orang-orang yang terpilih sehingga bisa lolos menjadi mahasiswa IAIN Ponorogo. Ini tentu sebuah nikmat yang perlu disyukuri karena menjadi
orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang seusia Anda itu bisa memiliki kesempatan untuk merasakan pendidikan di level perguruan tinggi. Sekali lagi selamat, sukses atas keberhasilan ini. Mudah-mudahan keberhasilan ini menjadi pembuka pintu kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, berikutnya saya ingin menyampaikan tentang visi. Apa visi program studi PIAUD? Visi program studi PIAUD yaitu menghasilkan sarjana pendidikan Islam anak usia dini yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berpengetahuan luas, terampil, inovatif, profesional, dan unggul dalam bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini pada tahun 2023. Jadi kami punya visi tahun 2023 itu lulusan PIAUD itu adalah menjadi lulusan-lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian wawasannya luas, terampil, inovatif, kemudian juga unggul dan profesional. Itu visi jurusan PIAUD. Kemudian untuk mencapai visi itu apa yang harus dilakukan atau misinya apa? Misinya itu yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada bidang PIAUD tentunya, baik secara teoritis maupun praktis secara profesional dalam rentang waktu tahun 2019 sampai 2023. Itu yang pertama misinya. Kemudian misi yang kedua adalah untuk mencapai visi itu tadi adalah melaksanakan kegiatan penelitian yang transformatif dalam bidang PIAUD secara profesional dalam rentang waktu tahun 2019 tahun 2023. Kemudian misi yang berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kalau Anda mungkin pernah mendengar atau mendapatkan informasi tentang kegiatan KKN ya, zaman dulu namanya KKN, sekarang KPM. Nah, itu juga Prodi PIAUD melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang keempat untuk mencapai visi Prodi PIAUD adalah tentu Prodi PIAUD mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik itu pendidikan formal maupun non formal, baik itu di tingkat regional maupun nasional, bahkan internasional, untuk tentu saja meningkatkan program studi pendidikan anak usia dini. Itu kita mengadakan kerjasama. Baik, jadi sekilas seperti itu Bu ya, visi misi ya, kita harapkan nanti teman-teman yang bergabung di PIAUD tentu akan lebih mantap ya ketika sudah memilih studi di PIAUD. Terima kasih Ibu Dr. Umi Rohmah MPDI untuk pemaparannya. Kemudian kami mohon sekilas mengenai oh monggo Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan teman-teman untuk Ibu Dr. Umi Rohmah. Oke, Ibu Prila, apa yang membedakan TBI dengan yang lain, singkat saja Ibu? Apa sih yang istimewa biar teman-teman semakin mantap sebelum kita tuntaskan kesempatan sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim Dekanat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Bapak Ibu Kajur yang hadir di acara PBAK hari ini. Untuk adik-adik mahasiswa, ada yang jurusan Tadris Bahasa Inggris? Ada enggak? Tidak ada loh Pak. Enggak apa-apa Ibu, yang di rumah ini menyaksikan Ibu. Oke, singkat saja monggo. Oke. Untuk visi dan misi bisa dilihat langsung di webnya TBI, sudah punya web sendiri yang link di Fakultas Tarbiyah. Kegiatannya juga banyak sekali sudah kami upload di sana. Yang membedakan prodi TBI yang di IAIN Ponorogo, terutama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, satu, dosen-dosennya semuanya hampir semuanya linear, S1, S2, dan sekarang banyak yang
menempuh pendidikan S3 juga linear. Jadi jangan khawatir, saat proses pembelajaran semuanya akan menggunakan bahasa Inggris. Untuk kelebihan yang kedua, di Prodi Tadris Bahasa Inggris itu mengadakan pembimbingan yang sifatnya non-akademik. Maksudnya kita punya delegasi-delegasi yang siap dikirim dalam lomba-lomba yang sifatnya baik nasional maupun internasional. Contoh saja kemarin mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris itu pernah menang ya juara LKTI tingkat nasional yang ada di Jambi. Kemudian yang kedua pernah mengirimkan, tepuk tangan dong. Pernah mengirimkan mahasiswa itu ke Singapura dan ada kegiatan touring Singapura, Thailand dengan acara yang semuanya diwakili oleh Prodi Tadris Bahasa Inggris. Oke, baik, nanti kalau pengen tahu lebih jauh langsung japri Bu Prilly ya. Nanti kan ada Siap. acara orientasi jurusan. Siap. Kita Oke. akan lebih detail Baik. lagi membahas. Terima kasih Ibu Prilly dari Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Bu Prila, mohon maaf, Bu Rahmawati, tepuk tangan. Terakhir, Bapak Dr. Wirawan Fadli, singkat saja Pak, apa yang perlu teman-teman ketahui dan apa alasan memilih ini sudah tepat menurut Bapak kepada mahasiswa, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan Bapak Kabak. Pada kesempatan ini saya diberi pertanyaan oleh host ya tentang apa, kenapa harus memilih barangkali IPA. Yang pertama adalah IPA, jurusan Tadris IPA ini merupakan salah satu jurusan yang mendapatkan akreditasi B dari 11 jurusan di Indonesia, salah satunya ya, cuman yang B mendapatkan B adalah di Tadris IPA IAIN Ponorogo dan IAIN Salatiga, yang lainnya masih tepuk tangan teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian satu-satunya mungkin yang ada di IAIN Ponorogo yang apa, yang belajar tentang ilmu sains dan teknologi. Kemudian prospek yang paling cerah insya Allah adalah jumlah SMP di Indonesia ini yang sekitar 56.700 menurut data Kemdikbud ya, itu membutuhkan guru atau yang memiliki kompetensi di bidang IPA, di mana jurusan IPA itu paling baru ya, yang awal lulusannya itu adalah sekitar tahun 2015, yaitu insya Allah di Jawa Timur juga di salah satu PTN. Jadi ini masih fresh, jadi lulusan yang fresh yang menghasilkan lulusan guru IPA yang nanti akhirnya akan mengajar di SMP atau MTS yang jumlahnya insya Allah segitu banyaknya, karena harus linearisasi. Jadi memang begitu lulusannya masih sedikit ya, belum sampai banyak. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ketika lulus ini bisa terserap semuanya. Baik. Ya, kemudian mungkin tagline-nya di IPA insya Allah mudah ini ya Pak. Apa ya. itu Pak Dokter? Jadi sesuai dengan visi misinya yaitu kita mencetak ilmuwan santri, berilmuwan santri, yaitu berkarakter ilmiah, berwawasan lingkungan, serta berintegritas spiritual. Jadi kita mudah-mudahan bisa menghasilkan lulusan yang memiliki ilmuwan santri sesuai dengan visi Fakultas Tarbiyah. Amin. Terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Pak Dr. Wirawan Fadli. Sebelum kita pamit, closing terakhir dari Bapak Dekan, silakan Pak, pesan kepada para mahasiswa apa yang nanti harus disiapkan ketika memasuki kampus tercinta IAIN Ponorogo. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah menjadi keluarga besar ya, keluarga besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan maka dari itu kita saling share, saling berbagi ya. Kita karena di dalam rumah ini merupakan suatu keluarga besar, maka Bapak Ibu dosen, mahasiswa, pimpinan saling berbagi. Berbagi pengetahuan, berbagi jerih payah, berbagi aneka ragam. Tapi yang perlu penting diketahui bahwa perkuliahan ini, karena tadi disampaikan bahwa harus value-nya Islami, jadi Al-Quran sudah menyampaikan bahwa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi proses di kampus itu pertama gunakan, maksimalkan sam'a, telinga. Jadi telinganya harus
digunakan semaksimal mungkin untuk melihat data, melihat teori, melihat kebijakan, dan melihat filsafat. Setelah itu diverifikasi yaitu wal absoro dengan pendengaran. Dengan apa ini? Penglihatan. Dilihat benarkah data yang diperoleh dari sam'a. Setelah itu wal afidah, pakai hati. Direnungkan, ditanyakan kepada ruhaniyah yang dulu pernah ruhaniyah ketemu dengan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pasti ada value-value ilahiyah, robbaniyah yang nanti akan disampaikan oleh Fuad. Kemudian yang paling penting untuk memutuskan sebuah teori, memutuskan sebuah filsafat, memutuskan sebuah kebijakan dan data, yaitu menggunakan analogical reasoning, yaitu menggunakan ulil albab, yaitu kemampuan daya fikir. Gunakan 4 tahap itu untuk kita bersama-sama di dalam rumah besar itu supaya memperoleh yaitu sarjana yang profesional, unggul, memiliki kepribadian yang utuh, berintegritas, dan insya Allah semuanya menjadi yaitu mahasiswa-mahasiswa memperoleh ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, maslahat fitini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan Fatik, Bapak Dr. Ahmadi MAG, Bapak Dr. Ahmadi MAG, kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Haji Miftahul Ulum MAG, kemudian Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Rizky Haji Kasnun MA, dan juga Kepala Bagian Tata Usaha Pak Zudi Tafkihan, sekaligus mewakili Wadek 3 ya, dan juga para Bapak Ibu Ketua Jurusan dan teman-teman mahasiswa YIN Ponorogo yang telah menyimak program pada kesempatan sore hari ini. Fatiku, sampai di sini perjumpaan kita dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual, dan profesional. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusran Al-Fatah.